Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sistem ekskresi pada manusia. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Bersepeda merupakan olahraga yang sedang diminati banyak orang. Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu ketika selesai berolahraga? Biasanya kamu akan berkeringat, bukan? Pernahkah kamu berpikir mengapa tubuhmu mengeluarkan keringat? Mengapa keringat harus dikeluarkan oleh tubuh? Apakah ada zat lain yang harus dikeluarkan oleh tubuh? Bagaimana proses pengeluaran zat-zat tersebut? Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari dengan seksama. Sistem ekskresi manusia terdapat di KD 3.9 dan KD 4.9. Di mana KD 9 menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Dan KD 4.9 menyajikan karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya menjaga kesehatan diri. Apa itu ekskresi? Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Apa saja sih organ-organ yang termasuk alat ekskresi manusia? Yang pertama, ada ginjal. Ginjal berfungsi untuk mengekskresikan urin. Yang kedua, ada kulit. Kulit akan mengekskresikan keringat. Yang ketiga, ada paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengekskresikan CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Untuk yang terakhir, ada organ hati. Hati akan mengekskresikan zat warna empedu, di mana zat warna empedu ini yang akan memberikan warna pada urin dan feses kita. Yang pertama, kita akan mempelajari secara detail tentang ginjal. Ginjal pada manusia jumlahnya sepasang atau dua. Ginjal terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan karena di sebelah kiri perut terdapat organ hati. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal apabila dipotong secara melintang maka akan terdapat 3 lapisan. Yang bagian luar disebut dengan korteks renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya ada medula renalis. Dan bagian dalam terdapat rongga yang disebut pelvis renalis. Ada saluran yang menghubungkan ke kandung kemih disebut dengan ureter. Berikut merupakan gambaran ginjal apabila dipotong secara melintang. Ternyata korteks renalis dan medula renalis apabila diperbesar gambarnya akan menjadi seperti ini, di mana di dalam korteks renalis terdapat kapsula Bowman dan tubulus. Di medula renalis juga terdapat tubulus yang nantinya akan menyalurkan urin ke ureter. Dan ini merupakan nefron. Apa itu nefron? Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal. Di dalam ginjal tersusun kurang lebih 1 juta nefron. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi mengandung gulungan kapiler yang disebut glomerulus yang berada di dalam kapsula Bowman. Berikut merupakan gambaran dari badan Malpighi yang tersusun atas glomerulus dan kapsula Bowman.
Berikut ada bagian-bagian dari nefron. Yang pertama ada glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle yang menghubungkan ke tubulus contortus distal, dan ada tubulus collectivus. Darah akan disaring di dalam glomerulus yang kemudian akan diproses dan dialirkan sesuai anak panah ini menuju ke tubulus collectivus. Diagram saluran kemih. Urin akan disalurkan dari ginjal, kemudian masuk ke ureter dan disalurkan ke kandung kemih dan juga uretra. Jangan kebalik ya, ureter dan uretra. Selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Ada 3 ya. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Apa yang disaring? Darah. Jadi darah akan disaring di glomerulus. Nah, hasil dari penyaringan ini disebut dengan filtrat atau urin primer. Apa sih kandungannya? Kandungan urin primer yaitu urobilin, urea, glukosa air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Jadi, apabila urin kita mengandung protein dan darah, berarti terjadi kerusakan di dalam glomerulus. Nanti kita akan mempelajarinya. Nah, filtrat ini atau urin primer akan ditampung sementara di dalam kapsula Bowman sebelum masuk ke tahapan selanjutnya. Yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Urin primer hasil dari filtrasi masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diserap kembali, termasuk urea. Tetapi urea hanya sedikit yang diserap kembali. Hasil dari reabsorpsi ini cairannya disebut dengan urin sekunder. Apa kandungan urin sekunder? Kandungannya yaitu air, garam, urea, dan urobilin. Yang ketiga yaitu augmentasi, pengumpulan zat-zat yang tidak berguna untuk dikeluarkan dari tubuh. Urin sekunder akan melalui lengkung Henle menuju tubulus contortus distal. Pada tubulus contortus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan juga urea. Urin sekunder ini bercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya akan disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Jadi, kandung kemih kita mampu merenggang untuk menampung sekitar 0,5 liter urin. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang kulit. Fungsi kulit yaitu menjaga suhu tubuh, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman dan zat kimia yang berbahaya, mengurangi kehilangan air dalam tubuh, serta mengekspresikan zat sisa metabolisme berupa keringat. Berikut merupakan lapisan-lapisan yang terdapat di dalam kulit. Ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis.
hipodermis sudah bukan termasuk lapisan pada kulit. Di dalam jaringan kulit terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, jaringan saraf, akar rambut, pori-pori, dan juga rambut. Yang selanjutnya ada lapisan kulit. Yang pertama epidermis atau kulit ari, yang bagian luarnya tersusun oleh sel epitel yang mengalami keratinisasi. Nah, pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan epidermis ini masih ada beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Yang selanjutnya ada stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Selanjutnya ada stratum germinativum yang terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar menggantikan sel-sel kulit mati yang terkelupas. Lapisan kedua yaitu lapisan dermis atau kulit jangat. Di lapisan dermis terdapat otot-otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah serta serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Lapisan hipodermis banyak tersusun atas jaringan lemak sehingga juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Alat ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Pembahasan tentang organ paru-paru sudah banyak dibahas pada materi sebelumnya, yaitu sistem pernafasan. Selain berfungsi sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Masih ingatkah kamu apa yang dikeluarkan paru-paru selama kita bernafas? Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkut ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Untuk reaksinya sendiri, yaitu C6H12O6 atau glukosa akan bereaksi dengan oksigen yang kita hirup, akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan uap air atau H2O. Alat ekskresi yang keempat yaitu hati. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Masih ingatkah kamu dari mana bilirubin dihasilkan? Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Berikut bagian-bagian hati dan struktur anatomi hati. Pada semester 1 atau semester sebelumnya, kalian sudah mempelajari secara detail hati pada sistem pencernaan. Yang selanjutnya ada bagan proses pemecahan sel darah merah. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi hemin,
zat besi, dan globin. Zat besi menuju sumsum merah tulang akan digunakan sebagai bahan untuk membentuk hemoglobin baru. Sedangkan globin akan dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau atau yang disebut dengan biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin dan sterkobilin. Sterkobilin sebagai pewarna feses dan urobilin sebagai pewarna urin. Organ hati juga berfungsi mengubah amonia menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.